Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dari anggota Karang Taruna yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara Bincang Hukum Komunikasi yang diselenggarakan oleh saya Ahmad Ujara Sakir, teman saya di belakang Afif Arga Pragitama dan juga Higam Agrian Hanif. Baik, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait hukum komunikasi. Kami harap apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat kepada kita semua, bagi saya dan juga kalian. Di sini kita mulai tentang pengertian dari hukum komunikasi. Nah, hukum komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan komunikasi. Di sini ada yang tahu apa itu hukum? Ya, hukum di sini ini kan hukum komunikasi dibagi menjadi dua kata. Nanti kita mulai menjelaskan satu persatu dulu, hukum dulu, komunikasi, kemudian hukum komunikasi. Nah, hukum adalah secara umum hukum adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut. Jadi hukum di sini itu adalah suatu ketentuan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Jika melanggar ya ada sanksi tertentu. Kemudian untuk apa hukum ini dibuat? Mungkin kita ada yang hukum itu harus dilanggar. Hukum itu harus dilanggar. Dari sini hukum sendiri tujuannya adalah memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, kemudian yang damai, adil dan ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat itu dapat terlindungi. Nah, ada beberapa teori dari hukum komunikasi. Yang pertama adalah teori etis. Teori etis. Apa itu teori etis? Teori etis adalah teori pertama yang dikemukakan oleh filsuf Yunani Aristoteles. Nah, dalam karyanya Etika dan Retorika itu menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci yang memberikan kepada setiap orang menjadi haknya. Artinya hukum itu di sini adalah keadilan. Jadi menurut ini itu keadilan. Dan yang kedua ada teori utilities. Teori utilis ini bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Jadi ini itu gunanya kemanfaatan. Kemudian ada yang ketiga, teori campuran. Teori campuran ini ya mengacu dari dua teori, etis dan juga utilities. Jadi ibarat jalan tengahnya, keadilan dan juga kemanfaatan itu teori campuran ini tadi. Setelah kita mengetahui tentang hukum, kita mempelajari tentang komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Ya, yang saya lakukan ini komunikasi. Jadi komunikasi pengertiannya jika secara umum adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat dipahami dengan mudah. Contohnya seperti saya di sini. Saya di sini sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan. Komunikator itu maksudnya apa? Itu pelaku yang memberikan penyampaian pesan. Saya yang menyampaikan pesan, kemudian komunikan itu yang penerima pesan seperti kalian saat ini menjadi komunikan. Tujuannya komunikasi ini apa? Secara umum ada beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama, supaya yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Apa yang saya sampaikan bisa sampai kepada kalian semua. Yang kedua, agar dapat memahami orang lain. Jadi untuk memahami orang lain, apalagi kalau kita kan remaja ya,
laki-laki sama perempuan untuk saling memahami itu kan harus ada komunikasi. Kemudian yang ketiga, agar pendapat kita diterima oleh orang lain. Yang selanjutnya, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Misalnya saat kita menyuruh menutup pintu, tolong tutup pintu. Kemudian kan setelah komunikasi itu kan ada reaksi dari komunikan itu untuk segera menutup pintu atau tidak juga terserah. Setelah menjelaskan tentang hukum sendiri dan komunikasi sendiri, kita masuk pada apa itu hukum komunikasi. Nah, di sini ada beberapa. Menurut Amuis, hubungan antara komunikasi dan hukum menghasilkan dua pengertian, yakni hukum komunikasi dan komunikasi hukum. Itu berbeda. Komunikasi hukum adalah mempelajari komunikasi dan hukum secara imperatif normatif. Di sini bahasanya sangat saya tidak paham. Dalam konteks ini undang-undang seperti peraturan kayak gitu. Jadi dalam konteks komunikasi hukum itu seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan jurisprudensi, yakni proses penyampaian pesan kepada masyarakat dengan tujuan memaksa perilaku tertentu sesuai kaidah hukum. Undang-undang kan dibuat seperti itu. Kemudian hukum komunikasi ini beda lagi. Hukum komunikasi adalah akibat-akibat hukum yang muncul dari proses penyampaian pesan antar manusia. Jadi secara umum hukum komunikasi adalah hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung dan atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu seperti memakai aplikasi WA, itu kan secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya seperti kita ini, langsung kayak gitu. Kemudian tujuan dari hukum komunikasi ini apa? Tujuannya adalah agar hak asasi dan kemerdekaan setiap orang dalam melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dapat berlangsung dengan aman dan penuh tanggung jawab. Maka diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur proses penyampaian pesan antara manusia agar berjalan dengan baik. Mengingat kita kan negara demokrasi, jadi selalu mementingkan rasa keadilan, ketertiban, kedamaian, dan keamanan. Nah, dikarenakan teman-teman sekalian adalah remaja yang notabene sering bermain sosial media atau media sosial itu, maka saya ambil contoh penerapan apa hukum komunikasi. Ada hukum komunikasi media sosial. Jadi yang dimaksud dengan hukum komunikasi media sosial ini hukum komunikasi yang mengatur pada kebebasan dan tanggung jawab seseorang dalam berkomunikasi menggunakan media sosial agar tercipta rasa keadilan, ketertiban, kedamaian, dan keamanan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Nah, apa yang terjadi jika kita melanggar kayak di media sosial kita itu mencemooh kepala negara Pak Jokowi kayak gitu, kemudian saling ya sama teman itu kurang akur kayak gitu, itu ada pasalnya ternyata. Pasalnya itu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku. Jadi perlu kita sadari bahwa media sosial juga harus waspada, tidak hanya undang-undang itu karena sudah punya. Ya, selanjutnya mungkin mengenai media massa akan disampaikan oleh teman saya Hikam Agrian juga, silahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan media massa. Perkembangan media massa sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu media cetak, media elektronik, sama media online. Media cetak sendiri terbagi menjadi 2, yaitu bisa melalui koran atau bisa melalui juga majalah. Koran sendiri pertama kali dikembangkan waktu zaman prasejarah, tepatnya pada tahun 59 sebelum Masehi, yaitu bentuk sederhananya yaitu melalui surat kabar yang berasal dari negara Italia, yaitu dari kota Roma. Kemudian keberadaan surat kabar ini dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh Johann Gutenberg di Jerman pada tahun 1451. Kemudian yang kedua adalah majalah. Majalah yaitu pertama kali diterbitkan oleh Johann Ries yang merupakan seorang teolog dan penyiar dari Hamburg. Yang kedua adalah media elektronik.
media elektronik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama radio dan yang kedua televisi. Radio sendiri adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik, dan gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Dan radio ini pada tahun 1878 dari David Hughes adalah orang pertama yang mengirimkan dan menerima gelombang radio ketika dia menemukan bahwa keseimbangan induksinya menyebabkan gangguan telepon buatannya. Yang kedua adalah televisi. Televisi sendiri pada zaman sekarang dimulai dari TV tabung sampai yang sekarang adalah 4K. Yang kemudian adalah media online. Perkembangan media online menjadi salah satu awal dari perkembangan dan pembangkitan media-media yang lainnya seperti media elektronik dan juga media cetak. Sebuah pergeseran telah terjadi dan dianggap sebagai sebuah awalan baru yang sangat membantu banyak pihak, yang tidak terkecuali adalah masyarakat sendiri. Lahirnya media online paling booming di dunia ini yaitu pada pertengahan 1990-an. Dan perkembangan media online di Indonesia sendiri pada tahun 1990, yang karena pada saat itu adalah kejadian komersi pertama, yaitu internet. Pada dasarnya isi berita yang ada di media cetak dan online memiliki persamaan. Perbedaan yang ada di antaranya keduanya hanya pada sebutan medianya saja. Tetapi pada tahun 1988, Detik.com melakukan sebuah perbedaan dalam hal ini yaitu isi dari berita cetak dan online. Detik.com tidak memiliki versi cetak dari beritanya, tetapi dalam perkembangannya mereka pernah membuatnya, dan Detik.com sendiri merupakan media online yang otonom. Nah, kemudian setelah tahun 2003, situs-situs berita muncul dengan lebih berwarna dan atraktif seiring dengan perkembangan zaman. Teknologi internet terus berkembang, dan juga dana situs-situs berita membuka ruang interaksi bagi pembacanya atau yang melihat media itu sendiri. Media massa tentunya memiliki dampak dalam komunikasi. Dampak tersebut ada 3, yaitu dampak dalam media komunikasi ada 3. Yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga adalah behavior. Kognitif sendiri adalah media memberikan efek kognitif, sebab pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat memberikan informasi baru bagi penerimanya. Informasi tersebut bisa berupa tentang gambaran mengenai suatu benda, seseorang, media, ataupun tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi secara langsung oleh komunikan. Melalui pesan yang terkandung dalamnya sendiri, komunikasi massa memberikan manfaat yang diinginkan oleh masyarakat, membuat masyarakat mempelajari hal baru dan memperoleh pengetahuan baru mengenai sesuatu yang awalnya tidak diketahuinya. Contohnya,
Dengan kita menonton televisi, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi Pantai Kuta setelah menonton acara TV tentang wisata, padahal penonton tersebut belum pernah mengunjunginya. Yang kedua adalah dampak afektif. Dampak afektif sendiri berkaitan dengan perasaan atau emosi. Media komunikasi dapat menimbulkan afektif, di mana pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat menimbulkan perasaan tertentu. Contohnya, ketika seseorang menonton televisi atau tayangan tentang bencana alam, maka mereka akan merasa kasihan ataupun merasa sedih. Begitu pula ketika kita menonton tayangan tentang seseorang motivator atau orang-orang bisa dibilang sukses, maka mereka bisa jadi termotivasi untuk mewujudkan kesuksesan mereka. Dan yang dampak yang terakhir adalah dampak behavior. Efek behavior berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Contohnya sendiri, ketika seorang anak sering menonton acara tawuran atau perkelahian, maka secara tidak langsung mereka akan meniru perilaku tersebut. Seperti anak-anak yang sering melihat acara televisi yang Smackdown atau lain-lain, maka bisa jadi anak tersebut bisa mencontoh apa yang mereka tonton di media massa. Sekian dari penjelasan dari kami, dari saya sendiri Gamardian Hanif dan teman saya Ahmad Uza Asakir dan Afaka Pratama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.